Oke, kita lanjut ke praktikum redirecting output ke file dalam Linux operating system. Jadi di sini dalam sebuah sistem operasi, khususnya di Linux operating system, itu setiap program atau proses yang berjalan itu pastinya perlu membaca input, kemudian melakukan output ke sesuatu, ke baik itu disimpan ke file maupun langsung ditampilkan misalnya di printer atau di monitor, di layar monitor dan yang lainnya gitu ya. Tapi di sini khusus untuk sistem operasi Linux, untuk melakukan input output dan proses tadi itu ada namanya file descriptor. Jadi setiap semua proses yang ada di Linux operating system itu sebenarnya dalam bentuk file, dan itu hal itu disebut dengan file descriptor. Jadi misalnya ada input data, file descriptornya biasanya di standarnya adalah nomornya 0. Ya, ada 0. Jadi sebenarnya kalau ada input, misalnya saya input data dari keyboard, nah keyboard ini sebenarnya ada file descriptornya. Ya, keyboardnya ini jadi saat saya mengakses data dari keyboard di sebuah sistem operasi Linux, nah keyboard ini mengakses input data, kemudian yang diakses di dalam sistem operasi tersebut atau yang terhubung dengan keyboard tadi dari sistem operasi itu adalah sebuah file yang merujuk ke device keyboard ini. Nah, prosesor memproses data tersebut menggunakan file descriptor ini. Datanya ada di dalam sistem operasi Linux ini. Jadi ada yang namanya standar input. Kemudian kalau standar output itu biasanya ke terminal, ya. Terminal standar outputnya ke terminal. Jadi kalau kita menampilkan data ke terminal, itu yang diakses adalah standar output dan number channelnya adalah 1. Nah, kalau input tadi hanya read, standar output tadi hanya write only. Kemudian jika ada terjadi error, jika error itu ditampilkan di terminal, itu berarti dia adalah standar error dan numbernya adalah channelnya adalah 2. Selain proses ini, dia ada banyak file descriptor lainnya. Kalau misalnya kita menyimpan datanya ke file, misalnya kita langsung melakukan print ke dalam mengakses printer untuk print datanya tadi. Misalnya kita ya ada banyak ya. Ya karena perangkat I/O kan banyak. Itu ya, apakah kita langsung save datanya atau diproses yang lain lagi. Itu ada banyak di sini. Makanya di sini standar input keyboard, standar output itu ke terminal atau monitor, standar error itu ke monitor. Dan file descriptor yang lainnya ada 3, 4 dan sampai seterusnya itu bisa ke file ini sebenarnya other files ini maksudnya ya channelnya ini ya nomor-nomornya ini dalam bentuk file. Tapi prosesnya bisa berbagai macam ya, bukan hanya 0, 1 dan 2. Tapi yang akan kita praktikkan di sini adalah standar input, standar output dan error. Namun kita akan melakukan redirecting nanti ke file juga. Tuh. Ya. Ini contoh redirecting. Jadi redirecting ini mengubah cara proses input dan output tadi yang menggunakan standar input, error, dan output tadi. Ya, kalau kita kemarin melakukan komen ya, menuliskan komen di terminal, inputnya
dari keyboard, kemudian outputnya langsung tampil ke terminal. Tidak ada yang di redirect, langsung standar errornya kalau ada error juga ditampilkan di terminal. Nah di sini menggunakan redirect output to file, jadi kita mengubah cara proses mendapatkan input dan outputnya tadi. Ya selain menggunakan keyboard, kita juga bisa misalnya kalau membaca inputnya dari file juga bisa sebenarnya. Atau kita bisa menampilkan outputnya disimpan ke file gitu. Jadi redirecting ini kan adalah mengalihkan. Ya, ini udah sering terjadi misalnya kalau ada mengakses sebuah website, ya, ternyata website itu website yang dilarang oleh Kominfo, dia akan redirect ke yang lain. Itu contohnya seperti itu. Redirect ke Nangwala misalnya. Ya, itu biasanya yang cowok sih yang sering kayak gitu. Ya enggak? Yang ngakses website yang aneh-aneh kayak gitu ya. Oke, sering ngakses ya pakai VPN jadinya. Oke, kita lihat ilustrasinya bagaimana. Yang pertama itu adalah redirecting standar output. Ya, yang kita redirect di sini contohnya hanya standar output dan standar error saja. Yang pertama kita akan redirect standar output. Jadi di sini misalnya ada komen atau perintah, misalnya ls, kemudian ada tanda lebih besar, kemudian file, nama filenya apa. Berarti kita meredirect hasil dari komen tadi ke file. Karena kita ngedirect nama filenya lebih besar dari kemudian ada nama filenya di sini. Namun error, kalau terjadi error secara bersamaan ada output dan error secara bersamaan, outputnya disimpan ke file, errornya akan ditampilkan ke terminal. Yang ini append ya. Kalau ini append, jadi jika saya ada menggunakan tanda lebih besar 2, kemudian nama file, di sini ada komen di samping kirinya, dia akan meredirect outputnya. Yang di redirect adalah outputnya ke file. Namun jika file ini udah ada teks di dalamnya, dia tidak akan menimpa data yang ada di dalamnya. Kalau yang tadi dia akan ditimpa datanya, enggak kalau ada isinya. Ya, kalau yang ini enggak, karena dia pakai append namanya, pakai tanda lebih besar 2. Kemudian errornya juga ditampilkan di terminal. Tuh, kalau jika terjadi error dan output secara bersamaan. Kemudian di sini ada 2. Jadi di sini adalah standar. Kalau di sini adalah output std out, tapi dia tidak menggunakan di sini ada 1 number channelnya karena dia setiap kalau dia standar output nggak perlu dituliskan 1 lebih besar tuh nggak usah. Sebenarnya juga bisa digunakan 1 lebih besar kecuali kalau seperti ini nanti. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah meredirect std errornya ke file. Jadi ini seperti yang pertama, tapi yang redirect ke file itu adalah errornya. Jadi kalau ada secara bersamaan ada outputnya ditampilkan terminal, errornya disimpan ke file seperti itu. Kemudian berikutnya jika ada error dia akan diabaikan atau dihapus atau dibuang gitu ya, dibuang. Jadi membuang apapun error yang ditampilkan, kemudian jika ada output ditampilkan ke terminal. Seperti itu. Kemudian ini ada di apa namanya ya, lebih besar file ya. Tadi ada 2 contoh, ada 2 cara ya. Lebih besar ada komen, kemudian disimpan ke file, kemudian dari file errornya lebih besar dan 1 gitu. Ini caranya. Ini nama file, ini komen, kemudian menggunakan perintah ini 2 lebih besar N1 gitu. Jadi dengan perintah ini akan meredirect standar output dan errornya sekaligus ke file, disimpan ke file gitu. Jadi kedua-dua
bisa disimpan ke file. Tuh, bisa juga menggunakan perintah ini di bawah. Ya, bisa juga sama aja perintahnya. Kemudian yang kedua, yang terakhir sama seperti yang sebelumnya, tapi kalau yang pertama itu data yang jika ada data di dalam sebuah file ini dia akan ditimpa, ya, akan dihapus data sebelumnya tidak bisa di apa? Tidak, maksudnya ditimpa dan membuat file baru. Kalau yang ini sama seperti sebelumnya, namun jika ada teks di dalam dia akan memasukkan teks tambahan atau misalnya output tambahan ke dalam file ini. Jadi baik itu output maupun errornya. Jadi ini contohnya. Jadi yang pertama kita coba eh, di terminal, ya. Ke terminal, silakan kalau ada yang mau mencoba juga. Yang pertama itu kita akan melakukan apa tadi? Menyimpan timestamp untuk referensi berikutnya. Saya akan lakukan ini secara sama persis biar nanti saat kalian melakukan di rumah atau di PC masing-masing bisa kelihatan hasilnya benar atau enggak gitu ya. Tapi walaupun sebenarnya kalau kalian lakukan ini semua kalau secara berurutan nggak ada yang salah, insya Allah nggak ada, aman aja sih. Ya, menurut saya nggak ada yang salah ini. Kalau ada yang terkendala, silakan langsung tanya aja nanti ya. Kita ke terminal ya. Yang pertama itu akan redirect outputnya ya, date. Nah kalau date ini hasilnya adalah ini. Kalau kita tampilkan date, ya dia akan menampilkan sysdate-nya atau tanggal sistem dari komputer ini. Tanggal sistem ini adalah jam 3:15. Nah, date ini bisa saya redirect. Ya, saya nggak tampilkan di terminal, tapi saya redirect ke TMP, apa namanya itu, save time stamp. Nah, nggak ada yang ditampilkan ke terminal karena cuma hanya ada output, errornya nggak ada. Kalau ada error pasti ada ditampilkan error, gitu ya. Saya tampilkan menggunakan cat. Cat ini menampilkan data teks ya. Kalau saya cat berarti dia akan menampilkan atau ya menampilkan teks dari sebuah data. Gitu. Timestamp. Nah dia akan menampilkan ini. Ya, atau mungkin kalau kalian mau lebih jelas bisa gunakan aplikasi Gedit. Nah, ini filenya ya. Dia akan redirect ke Gedit. Tapi mungkin di elementary belum terinstall Gedit kebanyakan. Kalau mau install silakan sudo apt install Gedit -y gitu. Kalau mau install, kalau saya masukkan passwordnya. Nah, kalau saya udah terinstall jadi dia nggak install lagi. Itu. Ya. Saya clear. Untuk ke proses yang kedua, menyalin 100 baris dari log file. Jadi di sini menyalin 100 baris dari log file. Jadi kita ambil dulu tail. Jadi di sini ada perintah tail ya. Tail ini nanti sebenarnya di dalam modul ini sebenarnya tail sudah juga saya masukkan, saya jelaskan perintah tail itu untuk apa. Jadi saya ada tail min n 10 ya, 100 ya. 100. Nah, yang saya ambil itu adalah var log kemudian dpkg. Jadi di sini adalah log atau history dari instalasi aplikasi di Linux yang kalian gunakan gitu. Jadi saya ambil, kalau saya cat semuanya, cat
tadi var log dpkg log, saya tampilkan semuanya, atau gedit aja ya, biar kalau terlalu banyak nanti yang ditampilkan di terminal. Saya gedit. Nah, isinya ini banyak. Kalau di tempat saya banyak. Ini akan berbeda di masing-masing komputer ya, nggak akan sama karena saya barusan install gedit. Sebelumnya mungkin saya ada install apa gitu di sini. Nah, kalian nanti akan beda. Yang akan diambil tail itulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 100 ke atas. Gitu. Ya, saya tutup. Nah, yang mau kita lakukan adalah kita mau mengambil tail, kemudian min n 100 dari var log dpkg log, kemudian di redirect ke sebuah file. Cari direct sebuah file, filenya di tmp. Kemudian plus, ini kurang panjang, saya panjangin biar enak, plus 100 install. Saya mau ngelihat data instalasi program 100 instalasi yang terakhir yang saya lakukan gitu ya. Saya redirect ke sebuah file namanya last 100 install. Nah, saya cat atau gedit. Kalau di contoh saya cat ya. Nah, ini dia 100 ya. Di sini nggak ada hitungan barisnya ya. Ini ada 100 baris tentunya. Ya, susah lagi. Nah, ini line 100. Gitu. Kelihatan. Kalau sini line ke 100. Gitu. Nah, ini line ke 1. Gitu. Ya. Jadi datanya di redirect ke sebuah file 100 datanya tadi. Kemudian yang ketiga kita menggabungkan 4 file menjadi 3 file sih harusnya. Saya salah tulis. Awalnya saya membuat 4 file tapi kebanyakan saya bikin jadi 3 aja. Oke. Yang berikutnya yang ketiga adalah tapi sebelum kita menggabungkan 3 file tersebut kita buat dulu 3 filenya apa aja. Kemudian tail min n 5. Yang kita ambil itu adalah var log juga ya, var log dpkg log. Kemudian disimpan ke last 5 install. Ini saya simpannya ke, kalau tadi saya simpannya ke folder tmp last install. Kalau di sini karena tidak ada folder sebelumnya, berarti saya menyimpannya di home. Gitu. Ya, simpan di home gini. Nggak ada yang ditampilkan karena saya redirect ke sebuah file. Kemudian head, kalau head berarti kita mengambil data teks di baris paling atas gitu. Headnya, head min n 5, kemudian var log, kemudian dpkg juga ya, dpkg log. First 5 install. Nah, yang ketiga saya ambil tail min n 5 var log alternatif. Ini ada file namanya alternatif log. Saya masukkan ke alternatif 5 last 5 alternatives. Nah, gitu. Ya, jadi di sini udah ada 3 file di dalam home. Ini 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau saya gedit bisa nggak ya sekaligus? Alternatif plus 5 install. Saya buka ketiga-tiganya ada 5 baris. Nah, ini sebenarnya 5 baris nih. Ini baris pertama nih kan, satu baris pertama. Ini karena dia terlalu pendek, ini saya panjangkan jadi 5 baris nih. Tuh. 5 baris sebenarnya. Ya, yang ini juga nggak kepanjangan nih. Oke.
Kemudian semua 3 file ini ada 5 baris di dalamnya. Kita ingin menggabungkan 3 file tersebut. Untuk menggabungkan 3 file tersebut cukup menggunakan cat dari karena cat ini menampilkan teksnya tadi, menampilkan sebuah teks, sebuah file teks. Saya tampilkan aja first install last dulu lah, first bisa first terserah, yang penting sama, yang penting bisa digabung, nggak ada perbedaan. Five install last five alternatif. Nah, yang ditampil kalau saya buat perintahnya seperti ini, dia akan menampilkan ke layar ya semua gabungan filenya tadi, gabungan teks filenya tadi. Nah, untuk menjadikan dia sebuah file baru, berarti kita buat gunakan perintahnya ini di redirect atau disimpan ke sebuah file. Kalau di modul itu saya buat namanya apa tuh? Combine all log. Combine all log. Ya. Ini saya simpan ke sini, enggak di folder yang sama ya. Oh, di folder dokumen ya, di folder dokumen biar sama. Nah, ini. Dokumen combine all log. Nah, saya edit. Combine di dokumen dulu. Combine all log. Nah, semua filenya ada 15 baris tentunya. Sini baris ke 15 ya. Jadi untuk menggabungkan 3 file, 3 teks file tadi mudah sebenarnya. Kalau udah terbiasa kan tinggal lakukan cat, kemudian di redirect satu file, selesai. Nggak perlu copy paste kelamaan, ya kan? Itu. Yang keempat, kalau tadi kita masih menggunakan ini masih list A, ini sama aja ya, keempat sama aja sebenarnya, masih standar output. Nah, kita langsung ke nomor 5. Untuk saya yang nomor 4 ini bisa kalian lakukan tanpa masalah saya. Yang kelima itu melakukan append ya, append, ada append-nya juga yang kelima. Yang kelima ada append. Ya, saya clear. Jadi yang kelima itu ada append. Sini menambahkan mana tadi? Menambahkan teks pada sebuah file. Jadi maksudnya ya melakukan append. Jadi sini kita buat teks touch-nya dulu. Kita touch dulu sebuah file. Kadir. Jadi ada juga errornya juga sih di sini. Ya, kita coba. Yang pertama kita buat dulu touch error.log. Jadi saya buat dulu sebuah file namanya error.log di dalam home. Nah, kemudian saya buat sebuah folder namanya public, bisa seperti ini, sama aja sih sebenarnya. Public, kemudian log. Ya, ada nama foldernya log. Folder public sebenarnya sudah ada, log ya, yang akan saya buat. Jadi ls public, coba kita lihat sudah terbuat. Sudah ada folder log ya. Jadi kemudian saya copy ya. Copy error.log-nya ke public.log. Nah, saya copy ya. Sudah tercopy pastinya. Kemudian saya echo. Nah, di dalam terminalnya juga bisa menggunakan echo untuk menambahkan teks ya. Di itu file ini berisi data error Linux misalnya. Ya, saya masukkan bisa seperti ini karena datanya masih kosong. Saya bisa kayak seperti ini, bisa seperti ini juga, sama aja. Kalau datanya masih kosong, tapi saya seperti ini aja. Ya, masukkan ke public. Public.
public, kemudian log, dan error. Saya masukkan teks ini akan saya input ke dalam error.log gitu. Ya, saya gedit. Sudah ada teksnya. Teksnya sudah ada. Kemudian kita buat sebuah file. Jadi bisa, kalau yang tadi itu bisa juga ini juga sih. Ya, kalau di modul kan seperti itu saya buat. Kita buat mkdir public. Nah, seperti ini kan harusnya error nih keluar. Karena folder public kan sudah ada. Nah, makanya kita buat, ini hanya contoh aja ya. Folder public. Kemudian 2 lebih besar, saya mau redirect errornya. Tapi redirectnya dengan menambahkan teks di dalam error.log tadi. Jadi kalau saya seperti ini aja, teks yang di dalam tadi pasti ketimpa, hapus jadinya. Jadi ada append-nya. Kemudian ada public log error.log. Saya berarti menambahkan teks errornya ini saya tambahkan ke sana. Gitu. Nah, contoh berikutnya rm dir public. Public ini juga nggak bisa pastinya. Karena rm dir ini hanya bisa menghapus directory atau folder yang kosong. Karena public tidak kosong, jadi dia ada errornya. Jadi kita bisa redirect ke error.log tadi. Bisa cat. Nah, teksnya sudah di direct dua-duanya. Sudah masuk ke file error.log tadi. Jadi tidak ada teks yang ditimpa. Jadi tetap ada. Ini bisa ditambahkan terus-menerus. Jadi biasanya kalau log di dalam sebuah server, biasanya menggunakan append seperti ini. Ya, untuk kalau terjadi error di dalam proses di dalam sebuah server. Kemudian apa lagi? Error.log. Kemudian saya cat. Sudah saya cat. Oh, ini udah ya. Sudah, yang kelima sudah saya tambahkan. Kemudian yang keenam saya menampilkan pesan error dan menyimpan ke file yang terpisah. Ini sama aja sih sebenarnya dengan yang ini. Dengan yang ini, cuma bedanya saya tidak pakai append. Kalau di nomor 6. Jadi nomor 6 ini saya nggak pakai append. Saya hanya pakai append juga ya. Saya contohkan. Ya, saya menggunakan perintah find. Jadi find etc. Ya, jadi dia mencari di dalam folder etc. Ya, searching ya di dalam sebuah folder. Dan main name, nah, menggunakan nama file. Nama filenya ada passwd seperti ini. Ini terjadi ini ada 2 yang terjadi. Yang pertama itu error, permission deny. Kemudian ini juga error. Yang ini outputnya. Ini dia ada yang error, ada yang berhasil di dalam proses find-nya tadi. Gitu. Nah, jadi kenapa bisa error? Karena ada beberapa file di dalam folder etc. Beberapa folder di dalam folder etc itu tidak boleh diakses oleh user biasa. Kemudian kalau contohnya kalau saya mau mengakses menggunakan user yang root-nya, nah, saya seperti ini, enter, masukkan password, dia nggak akan error, outputnya saja, ya nggak ada errornya. Ya nggak ada errornya. Jadi tapi ini nggak di redirect errornya yang tadi, ya hanya menampil karena saya menggunakan user admin gitu kalau di Windows, gitu ya. Nah kalau di sini
Ya, contoh yang ini saya find, etc, name, password, saya redirect. Saya redirect errornya 2, kemudian append ya di public log.error.log. Nah ini. Nah errornya saya redirect, tapi outputnya tetap ditampilkan di sini. Gitu. Ya, saya tampilkan ini. Nah, kok nggak masuk ya? Oh, karena saya masih pakai sudo, jadi nggak ada error ya. Saya coba nggak pakai sudo. Nah, gini, saya tambahkan, makanya dia nggak error. 2. Nah, takutnya dia harus, karena sudah sekali sudo nggak masalah jadinya. Nah, baru masuk errornya. Kalau saya pakai user biasa. Kalau saya pakai sudo ini biasanya menggunakan user root namanya atau admin. Berarti dia menggunakan user admin. Nah, kalau yang pakai user biasa, dia akan ada errornya yang di redirect ke file ini. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ke lama tadi keputusnya. Halo? Tes. Halo? Masuk, Pak. Lama Hadir, tadi. Pak, hadir, Pak. Lama tadi putusnya. Enggak, Baru, Pak. Enggak, Pak. Baru, Pak. Enggak terlalu lama, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang berikutnya ini menyimpan output sama prosesnya ke file yang terpisah. Jadi ini menyimpan, ini hampir sama aja sebenarnya, ya. Errornya sama. Di sini juga ada error yang sama. Jadi bisa kalian lakukan sendiri, analisa sendiri sih nanti. Kalau ini membuang error message-nya, jadi dibuang, jadi nggak ada error yang terjadi, tidak akan disimpan, jadi hanya dibuang saja, gitu ya. Dan yang ini menghasilkan error dan error dan output secara bersamaan, gitu ya. Jadi disimpan ke dalam sebuah file secara bersamaan. Jadi seperti yang ada diilustrasikan tadi, hasil ini akan ada terjadi error 1, 2, 3 dan output 1, 2, 3, namun ketiga-tiganya akan disimpan ke error.log ini. Nggak usah saya jelaskan semua sepertinya. Yang ini juga sama dengan nomor 9, tapi ini menambahkan. Bukan hanya tidak menimpa datanya, karena dia pakai append. Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam apa yang sudah saya lakukan tadi, sebenarnya saya sudah membuat atau melakukan proses filter, ya, filter menggunakan beberapa komen di dalam terminal, yaitu menggunakan cat, sort ini belum saya lakukan, tapi bisa dilakukan, bisa menggunakan grep. Nah, grab, kemudian PR, head, yang dan tail sudah saya lakukan tadi. Nah kalau cat, sort sama grab akan kita lakukan di pipeline ini. Jadi ini sebenarnya utilitas Linux yang dapat memproses standar dan menampilkan hasilnya pada standar output dengan perintah tertentu ini. Jadi kalau dia head, dia mengambil beberapa baris paling atas, kalau tail paling bawah, ya. Kalau sort dia mengurutkan teks, gitu ya. Nah kalau di sini akan kita lakukan lagi nanti di pipelines. Nah kemudian pipeline ini adalah urutan dari salah satu perintah yang dipisahkan oleh karakter pipa atau pipeline, ya. Sebuah pipa menghubungkan keluaran standar. Jadi untuk proses misalnya kita lakukan komen pertama,
output dari komen pertama jika ada pipeline-nya ini, output-nya ini akan menjadi input untuk proses berikutnya gitu. Seperti itu. Jadi contohnya ini mengambil output dari perintah ls. Ls ini kan biasanya perintahnya hasilnya list dari sebuah folder, misalnya seperti ini. ls kemudian bin. Nah, ada banyak kan? Ada banyak seperti ini. Namun kalau kita mau ls min l slash bin, kemudian kita mau sedikit aja less, dia akan, kita bisa ngelihat nggak semuanya sekaligus ditampilkan gitu. Bisa kita lihat enter bawah less ya, sedikit-sedikit. Nah, atau juga bisa sort. Nah, dia akan mengurutkan berdasarkan apa yang, kalau sort biasanya yang paling kiri diambilnya data pertama. Gitu. Ya. Tergantung kita mau sortnya pakai apa. Gitu ya. Bisa juga. Atau head bisa nggak ya? Nah, head saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 1, sebenarnya ini juga, ini outputnya juga, jadi ada 10 baris yang diambil oleh head secara default. Ya, filternya, jadi kalau ada pipe atau garis tegak seperti ini, berarti output dari ini akan menjadi input untuk perintah head. Seperti itu. Ya, jadi outputnya ls min s bin min bin seperti ini, ada banyak. Nah, kalau saya mau ngambilnya 10 baris di atas saja, ya saya tambahkan head. Saya mau ngambil tail 10 baris di bawah, ya tail. Gitu. Ya. Nah, bisa juga word count. Ini ada contohnya, yang berikutnya adalah menggunakan word count. Jadi disalurkan, contoh ini mengambil output dari sebuah ls, kemudian menggunakan pipeline ke word count min L untuk menghitung jumlah baris diterima dari ls dan mencetaknya ke terminal. Gitu. Jadi ini baris, kemudian ini baris, ini apa ya, lupa saya, coba. Ini baris, ini kata kalau nggak salah, ini karakternya gitu. Ya, ls min L, nggak usah min L, kita lihat ini ls saja ya, ls word count. Ada 12 baris, 12 baris, 12 kata dan 12 karakter. Kita lihat ls. Nah, 1 2. Jadi hitungannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Katanya juga 12 kan? Karena dia nggak ada yang 2 kata. Gitu. Katanya juga 12. Kalau karakternya hitung sendiri aja. Kelamaan kalau saya hitung. Ya. Nah, kalau min L, ls min L word count. Kalau min L ada 12 baris juga, tapi katanya akan beda nih nanti sama karakternya. Ya. Kita hitung word count. Nah, kan barisnya 13 karena ada tambahan ini total. Kalau tadi kan nggak ada total, kemudian katanya makin banyak, ya karakternya apalagi. Kalau kita mau menghitung, ya bukan hanya ls ini aja. Kalau kita mau ngambil sebuah data dari ada file text, kita hitung word count-nya juga bisa, gitu. Ya. Jadi kalau cuma mau ngambil salah satunya, min L ya, bisa. Nah, kemudian min C, ya ini karakter. Tadi ini line, ini karakter.
karakter, ini word. Ya. Ini line, ini word, ini karakter. Itu. Ini filter ya, filter. Namun filter ini biasa kebanyakan harus menggunakan pipeline. Kalau nggak gunakan pipeline, kalau head ya nggak harus. Kalau head dan tail biasanya nggak, masih bisa nggak pakai itu. Ya. Misalnya yang tadi ls, kemudian sort, bisa nggak? Ya kan, dia akan sort berdasarkan teksnya. Ya, sort. Nah, sort min help. Coba. Kalau dia ascending atau descending gimana? Kalau dari huruf besar ke kecil dulu, saya nggak hafal sebenarnya kalau yang kayak gini. Reserve. Nah, serve berarti min R coba. Nah, kan dibalik. Ya, dibalik dari yang dari V dulu sampai D. Nah, jadi kalau lupa ya ini, kalau bisa bahasa Inggris sih. Nah, lihat help-nya. Ya, saya juga nggak hafal semuanya kalau perintah-perintah ini. Tapi ya kalau dipelajari ya kadang ada yang teringat, ada yang lupa juga kadang. Kemudian contoh berikutnya kita menggunakan head untuk menampilkan 10 baris pertama dari jumlah baris yang didapatkan dari perintah ls, kemudian menyimpan pada sebuah file. Juga bisa di sini. Ya sama aja sih sebenarnya. Ya ls min t, berarti coba ls min t apa? Ya tuh ls min t, lupa saya apa itu ls min t. Ya. Jadi kemudian disimpan ada 10 baris, kemudian disimpan ke numpang simpan di sini .txt. Ya, hasilnya ini. Ini nggak perlu saya coba. Jadi pipeline itu ya dari yang pertama itu outputnya akan menjadi input untuk proses setelah pipeline-nya. Gitu. Jadi di sini ls ini kan ini hasilnya sebenarnya. Tapi disimpan ke ls ini sebenarnya banyak hasilnya, ada biasanya kalau dia 10 ya 10, kalau dia ada banyak dia ngambil 10 aja barisnya. Kemudian diambil head-nya saja, baris 10 baris ke atas, kemudian disimpan di sini menggunakan redirect. Ya, simpan ke sini menggunakan redirect. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya T-command. Jadi jika redirection digabungkan dengan pipeline, Shell akan menyiapkan seluruh pipeline terlebih dahulu. Jadi pipeline yang terlebih dahulu, lalu mengalihkan input-output, baru mengalihkan input-output. Gitu. Jadi ls, kemudian ke pipeline dulu, baru ke input-output. Nah, jika pengalihan redirect output digunakan di tengah pipeline, keluaran akan menuju ke file dan bukan perintah berikutnya dalam pipeline. Kita lihat ya, contohnya seperti ini. Ya, kita coba ls mana tadi? Kita turunkan aja. ls tmp save output. Kemudian ada less, ada pipeline less di sini. Dia mengambil less. Coba saya ambil sini less min help. Oh nggak ada. Man help. Man help. Less. Opposite or more. Jadi dia menampilkan datanya itu enggak semuanya, tapi kita bisa menampilkan datanya secara menggunakan enter ya. Soalnya seperti ini, atau menggunakan space.
Kalau contoh di sini menggunakan ls ls, kemudian disimpan ke ls. Kalau ls kan hasilnya ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Gitu ya. Ini 12 kurang kayaknya. Coba saya ls. Jangan di ls aja deh. Bin dulu. Kalau bin kan ada banyak nih. Ada banyak. Ya. Ada banyak. Nah, harusnya kalau kita buat redirect ini, dia akan langsung tersimpan di sini semua ya. Harusnya. Harusnya di sini. Tapi kita coba clear dulu. Clear. Nah, clear. Kita coba ls bin, saya redirect hasilnya ke tmp. Save output. Saya cat. Nah, hasilnya akan banyak. Hasilnya akan banyak. Itu. Ya, hasilnya akan banyak. Nah, saya kembali ke sini. Nah, namun kalau pakai less atau pakai pipeline, dia akan berbeda hasilnya. Tidak bisa mengakomodasi ini. Get, save output, kemudian mana tadi? Nah, yang ini. Saya kasih less. Hasilnya seperti ini. Ya. Yang tadi saya harus hapus dulu. Yang tadi saya hapus dulu. Kita coba simpannya ke tempat lain aja. Kita simpan contoh. Ya. Seperti ini. Ini nggak bisa. Kita keluar. Kita coba lihat cat contoh. Nah, itu. Hasilnya dicontoh bisa keluar, namun less-nya tidak berhasil dilakukan. Gitu ya. Less-nya tidak berhasil dilakukan karena output-nya nggak ada. Ya, karena output yang ini sudah masuk ke file. Nah, less yang ini nggak bisa dilakukan. Harusnya kalau saya lakukan ini, pengennya apa namanya tuh? Clear. Nanti. Clear. Harusnya saya tambahin less, maunya seperti ini, ls bin, kemudian ada less gitu. Nah, saya bisa enter lagi ke bawah, ngelihat semua datanya seperti itu. Jadi ada seperti penggunaan, saya mau ngelihat datanya sampai semuanya. Namun karena saya sudah redirect, dia nggak bisa, ya. Jadi perintah ini bisa kita atasi menggunakan perintah T di sini. Jadi seperti sebuah cabang 3 dari sebuah pipa air. Jadi saat kita melakukan sebuah perintah, outputnya itu akan keluar bisa ke pipeline, kemudian output yang satu lagi, ya output yang sama akan pindah ke T, ya diarahkan ke T. Jadi ada dua output yang dari perintah pertama itu akan keluar pada dua lubang gitu, seperti sebuah air yang mengalir, dia akan keluar pada dua apa nih ya namanya, dua lubang, dua output gitu ya, dua proses berikutnya gitu ya. Jadi untuk mengakomodir yang tadi ya, saya bisa buat seperti ini, ls bin, kemudian ada T, kemudian tmp, misalnya contoh aja, enggak sini contoh .txt .log. Ini contoh aja ya, jadi nggak harus sama seperti ini, nanti kalian bisa explore lagi. Nah, saya bisa less-nya tetap ditampilkan gitu. Saya bisa melihat datanya gitu ya. Datanya apa saja yang saya simpan ke dalam contoh tadi. Nah, saya get contoh .log. Nah, ada juga datanya.
Jadi outputnya keluar digunakan oleh dua proses berikutnya gitu. Ada dua pipeline. Jadi harus gunakan dua pipeline juga. Ya. Namun untuk menggunakan dua pipeline tadi harus menggunakan T. Gitu ya. Di hasilnya seperti itu. Oke. Sepertinya itu aja dari penjelasan saya. Ada pertanyaan? Nanti yang lainnya kalau ada percobaan yang belum saya lakukan, silakan kalian lakukan secara mandiri, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ini, ya? Pak, Ya. Ya. izin bertanya Pak. Ya. Yang di bagian untuk ST out dengan ST error itu kan ada perintahnya yang memakai yang dua lebih dari dengan yang tanda yang dan itu kan kalau digabungin bisa dapat, tapi kenapa dipisahi Pak? Kan ada di bagian atas kali nih Pak. Yang mana? Yang ini? Yang mana? Ah ya Pak, ini kan ada tuh yang apa sih sebutannya? Append. Yang karakter yang dan ini Yang mana yang ini? karakter dan yang dengan yang dua nih Pak. Yang mana ini? Ya. Ini sebenarnya bisa Kenapa tidak digabung saja dengan tanda dan saja Pak? Maksudnya ya ini kan juga ada tuh ini. Dia kan bisa seperti ini, bisa seperti ini. Contohnya. Ya ini kan perintah pertama bisa gunakan yang ini. Namun kalau nggak mau terlalu panjang, bisa gunakan yang ini. Gitu. hasilnya sama saja kan Pak? Hasilnya sama aja. Ya. Ya. Hasilnya sama aja. Namun kadang di perintah sistem administrator ya, kalau yang sysadmin, dia kadang perlu membuat seperti ini biar untuk terlihat jelas apa yang dilakukan oleh perintah di komennya dalam menggunakan shell programming. Ini kalau yang seperti ini kadang dia terlupa kadang ya. Kalau di sini kelihatan errornya sama outputnya mau disimpan ke dalam file yang sama gitu. Ya. Gimana? Kalau hasilnya sama aja. Ya kalian ini sama. Oke? Baik Pak. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan? Sama aja, yang ini juga sama ya, yang ini. Ini. Izin bertanya Pak. Ya. Kan yang di perintah nomor 2 tuh nah Pak, yang menyalin 100 baris dari log file ke file lain. Yang ini ya. Ikuti. Gimana? Yang nomor 2 Pak. Ya yang ini ya. Ya ini nomor 2 nih. Oh ya. Nah, Ini kenapa? kan saya ngikutin apa namanya perintahnya nih Pak. Tapi tidak ada keluar apa-apa gitu nggak Pak, kosong. Oh, di DPKG-nya kosong mungkin ya. Coba kamu lakukan sama ini. Pak, saya juga pernah nyoba Pak, kosong juga Pak. Oh gitu ya. Kalau berarti mana, Pak? Kalau mau banyak ya, kalau mau isinya banyak, kamu buat seperti ini dulu ya untuk semuanya. Saya clear dulu. Lakukan seperti ini aja. Sudo apt get install get update dulu, update. Tapi pakai internet ya. Salah, passwordnya salah saya. Pakai internet ya. Harus pakai internet. Nah, nanti dia update nih. Dia akan install apa aja yang diupdate. Nah, setelah diupdate, dia install semua yang di-downloadnya. Nanti akan banyak. Nah, kemudian saya tambahin di sini. Nanti tambahin lagi sudo apt install gedit misalnya. Min y. Ya, sama itu. Kemudian sudo apt install apa aja, cari aja apa aplikasi, misalnya install namanya shooter, ada nama aplikasinya shooter. Apa aja yang diperlukan?
Jadi install kita sebanyak 10 kali. Nah, baru bisa nanti dapat 10 baris di situ. Gitu. Ya. Coba dulu. Atau kalau mau nginstal Gedit, misalnya tadi kan ada install Gedit nih saya tadi. Ya nggak ada nih. Nah, lakukan aja ini sebanyak sekitar 20 kali. Nah, nanti di log itu akan banyak, ada 20 kali nanti barisnya. Coba aja. Oke. Ya, saya mau ngelihat juga kalian kerja apa enggak gitu. Kalau kalian melakukan pasti ada, kalau ada masalah itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada masalah justru malah saya tahu kalian nggak ngerjakan gitu kan. Gitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya nanti silakan Kristina, silakan dilakukan sama yang lain juga. Ya, ada pertanyaan? Yang lain? Ada pertanyaan lagi? Untuk tugasnya seperti biasa ya, untuk praktikum. Nah, kalau nggak ada pertanyaan saya nanya nih. Ya panggil aja ya. Ini, coba jawab yang pertama. Which answer display output to a terminal and ignores all error? Coba. Yang mana hasilnya nomor 1? Gimana? Yang C enggak, Pak? Ya. Oh bentar, HP saya bunyi nih. Ya, yang C ya. Ya, output to terminal and ignores all error. Jadi dia yang di ignores itu adalah errornya. Kalau outputnya kan ditampilkan, ya, outputnya ditampilkan. Jadi hasilnya adalah C. Kalau nomor 2, which answer sends output to a file and send error to different file. Nah ini beda nih dari yang kita lakukan. Coba. Gimana? Apa jawabannya? Ayo. Yang B enggak, Pak? Yang B. Sends output to a file and sends error to different file. Yang kit B. Yang lain ada jawaban lain? Diingat, sends output. C, Pak. Sends output to a file and sends error to different file. Tadi C, ada yang bilang C juga. C ya? Benar C? Ya? Ada yang lain? Ya, ini jawabannya A. Ya. A. Ya. Jawabannya A. Karena dia send ke file, outputnya kan nggak ada pakai nomor tuh. Nggak pakai channel. Kemudian melakukan send errornya ke file yang lain gitu. Ya ini nomor 2. Kalau yang B tadi kan send output ke file, send output ke file yang kedua juga. Ya kan? Kalau yang ini salah penulisannya. Gitu. Karena tidak perlu menggunakan N-nya tadi. Ya, karena dia file yang berbeda. Oke, yang ketiga, which answer send both, ya, kedua-dua output maupun error ke file, kemudian membuat creating it or writing its content. Gimana? Yang mana jawabannya? Nomor 3. Yang D, Pak. D, Yang mana? Pak. D ya. Yang D. D. Ya, yang D. Jadi karena dia ini yang cara simpelnya tadi ya. Jadi dengan yang D ini dia sekaligus kedua-duanya ke dalam satu file gitu. Filenya sama. Membuat filenya kemudian overwrite its content karena dia menggunakan tanda besarnya lebih besarnya cuma 1. Yang keempat,
which answer send output and error to same file, ensuring existing file content is preserved. Jadi dia send outputnya dan error ke dalam satu file, tapi file yang sebelumnya masih, ya. Yang mana? C, Pak. Yang? C. Yang C? C ya? Iya, Pak. Ya, C. Ya, C. Ya, dia mengirimkan berbeda dengan ini, bedanya cuma dengan menggunakan tanda append. Ya, lebih besar dua kali gitu. Ya, nomor 5. Nomor 5 bagaimana? Ini mudah nih. Which answer discard or message normally sent to the terminal? Discard all message normally sent to terminal. B dah, Pak. Ya. B. D, Pak. B, Pak. B. B. Ya, jawabannya B. Gitu. Ya, B. Jadi dia akan membuang semua message yang dikirimkan ke terminal. Itu karena tidak ada error dibilangnya, dia sebutkan di sini hanya tanpa ada nomor channelnya, tapi ada tanda lebih besar. Ya, yang 6, which answer output with answer send output ke terminal maupun ke screen and the file at the same time. Jadi dia tampilkan ke terminal, kemudian disimpan ke file dalam waktu yang sama. Ya. Yang mana? Nomor 6. C dah, Pak. C. Ya. Ya, C. Jadi jawabannya C. Dia harus menggunakan T. Seperti itu, harus menggunakan T untuk menyimpan filenya, kemudian menampilkannya ke screen. Yang terakhir, nomor 7. Menyimpan output ke file dan membuang error message-nya. Itu jawabannya udah pasti yang mana? Yang C, Pak. Yang C. C. Ya, outputnya ke file, errornya dibuang. Tidak, Pak. Yang D. Tidak, Pak. Ya, yang D. Ya, karena outputnya ke file, cuma hanya lebih besar tanpa nomor channelnya. Kemudian kalau yang C kan outputnya ke file, kemudian dibuang lagi. Gitu kan? Kalau yang ini outputnya ke file, kemudian errornya dibuang gitu. Ya, baikkan. Oke. Habis kuisnya ya, bukan kuis beneran. Cuma kuis yang kita sama-sama jawab, yang kita jawab bersama di sini ya. Mungkin kalau nanti sudah paham yang di atas, insya Allah bisa jawab yang sini. Nanti salah satu beberapa di sini saya masukkan ke UTS gitu ya. Sambil UTS-nya ada yang praktikum juga, ada yang teori juga. Gitu. UTS kan masih setelah 1 kali pertemuan baru UTS ya. Setelah ini nanti ada satu materi lagi tentang proses and treat namanya. Ya, proses dalam sistem operasi. Bagaimana kita manajemen proses dalam sistem operasi. Kemudian bagaimana dia dibuat dalam sebuah thread. Gitu. Nanti kita aplikasikan juga di dalam di dalam sistem operasi Linux dengan terminal. Kita demokan nanti. Oke, dari saya itu aja. Mungkin masih ada pertanyaan lagi, gimana? Masih ada? Gimana? Nggak ada? Udah? Udah jelas?
Silakan. Udah, Pak, sepertinya, Pak. Silakan dikerjakan laporannya seperti biasa. Ya, semua praktikum di sini silakan dikerjakan. Dan buat dalam bentuk laporan PDF seperti biasa. Nanti saya buatkan di link upload ya. Tugasnya tetap dikirimkan di link upload yang sama. Saya lihat nanti di link upload tersebut di formnya udah ada pilihan modul yang ini apa belum. Kalau belum ada saya tambahkan nanti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Absennya kemarin sudah ya. Tapi nanti saya lihat lagi nanti. Kalau saya sudah buat video untuk pertemuan berikutnya, saya absen sekali lagi. Kalau enggak ya nanti minggu depan saya absenkan. Oke, sepertinya nggak ada lagi. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung WA. Kemarin saya ada yang WA dia Linux Elementary-nya nggak bisa ya, VirtualBox-nya nggak bisa. Nanti belum saya jawab ya. Nanti aja saya jawab lagi. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan jawab. Tanya Japri atau mungkin kalau di kelasnya ada yang bisa diskusi sama kawan-kawannya. Ya karena kawan-kawannya juga udah bisa semua atau install Elementary-nya. Oke. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan saat penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ed ya.